Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Lu itu kliennya Fadel, dari mana duit lu untuk bayar istri? Emang Fadel bayar lu? Hah? Jangan-jangan kau yang bayarin kopinya si Fadel. Gua aja udah kayak begini, istri gua cuma satu. Ya, masa sama Iklim Hakim kau minta jadi istri ke-8? Lagian, emang lu ganteng? Bang, tapi mungkin melihat Rasman dan Firdaus yang masih warawiri ke sana kemari, gimana bang tanggapannya? Kalau mereka masih warawiri, berarti mereka tidak tahu malu. Ya, lihat dulu. Mana buka komennya aja si Rasman nggak berani. Buka komen di Instagramnya nggak berani dia. Coba, apalagi setelah dijatuhkan sanksi basnya dibekukan, mana berani dia buka. Jadi udahlah, semakin kau tampil di medsos, semakin kau ditertawain orang. Ya, jadi pulanglah kau ke kampung berdua, dan dari kampung kau akan menangis pada saat saya melihat saya berdansa-dansa dengan wanita cantik. Ya, di tengah kesuksesan saya, ya, karena memang saya tidak berbuat jahat, saya tidak pernah menyakiti atau duluan menyenggol orang lain, tidak pernah. Saya tidak pernah mengkomentari kesuksesan orang atau kelemahan orang. Tapi kalau saya disenggol, kalau sudah parah, nggak akan selesai sampai kau dapat ganjarannya. Lihat nih mengenai Bas, ini kan aku yang pertama kali kasih ide di medsos, Basnya harus dicabut. Saya ngomong begitu di medsos, maksudnya apa? Agar Mahkamah Agung dengar ide itu masukan dari saya. Ternyata benar didengar. Smart kan, gitu loh. Saya di pengadilan negeri tanggal 6, saya tahu suasana sudah begitu, dikira orang gua takut, enggak, gua malah tenang, seperti anak baik. Ya Bu. Ya, mereka berkuar-kuar, makin gua ini. Itu yang bikin dia panas. Strategi ya bang? Iya loh, gua apa? Sambil kaki gua gini-gini dengan sepatu mahal gua kan. Semua pengacaranya lihat, oh itu sepatu 60 juta. Ya, sambil gini. Benar gua bikin gitu. Wah, apa enggak? Sudah terdakwa, digituin lagi, apa nggak panas coba? Tapi itu taktik gua agar mereka makin emosi dan kepancing. Dan akhirnya berakhir sudah semua. Brain, intelligent. Ya. Mungkin ada satu lagi bang, ini menanggapi langkah hukum yang akan diambil oleh Firdaus ya bang. Nggak ada. Nah itu seperti apa bang? Nggak ada. Apa mungkin pesan dari buat Firdaus bang? Iya. Firdaus, tidak ada upaya hukum untuk mencabut pembekuan Basmu, tidak ada upaya hukum. Satu-satunya adalah beralih usaha. Kau tidak bisa lagi praktek sebagai pengacara. Selama ini pun saya nggak pernah lihat kau laku sebagai pengacara. Saran saya, cocok sama kamu adalah menjual cincin-cincin dukunmu itu. Itu sangat cocok. Kau bisa duduk di pinggir jalan di daerah Senen. Siapa tahu nanti saya kirim supir saya beli 2-3 biji untuk membantu agar kau bisa mencari nafkah. Mungkin untuk ke depannya bagaimana nih bang? Nggak ada ke depannya lagi melulu. Proses hukum yang akan berjalan. Nggak ada. Dari abangnya mungkin ntar ada BAP atau gimana? Ya, tanggal 20 saya sidang sebagai saksi atas laporan saya. Hari Senin depan, tanggal 9, berapa sih? 17 ya? Ya, saya akan jadi saksi di Mabes Ya 17 bang. atas laporan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Saya tidak perlu ngomong macam-macam, saya hanya menceritakan apa kejadian. Dan semua juga udah tahu, tapi untuk berita acara perlu dibuat gitu loh. Ya. Dan tidak ada pendampingan dari siapapun ya bang, maju sendiri ya bang ya? Saya yang mendampingin orang, bukan orang mendampingin aku. Ya. Mungkin untuk ada nggak sih bang kemungkinan Rasman dan Firdaus akan mendapatkan hukuman penjara mungkin bang atau bagaimana? Saya tidak bisa mengatakan, tapi kalau khususnya terhadap laporan pengadilan terhadap Rasman dan Firdaus,
saya yakin seyakin-yakinnya mereka akan divonis bersalah. Karena buktinya itu sudah terang benderang. Saya yakin, ya, dan saya yakin semua instansi kejaksaan dan kepolisian pasti akan mendukung ke pengadilan. Ya, jadi siap-siap Rasman masuk penjara dan Firdaus. Nggak bisa, nggak bisa. Semua kasus yang berjalan pun nggak bisa lagi dia. Ya, jadi nasihat saya kepada seluruh kliennya Rasman maupun kliennya Firdaus, cepat ganti pengacaramu. Karena untuk pembelaan yang dibuat terhitung sejak tanggal pembekuan surat bas sudah tidak sah lagi. Karena dibuat oleh orang yang tidak memenuhi syarat. Artinya apa? Pembelaan yang dibuat di mana pengacaranya tidak memenuhi syarat, maka pembelaan itu batal. Kalau batal berarti kliennya yang rugi. Tapi aku bertanya, emang ada kliennya mereka berdua? Hah? Ada kliennya enggak? Orang tiap hari cuma si Fadel melulu. Fadel doang ya, Bang? Hah? Fadel aja. Hah? Fadel aja kayaknya. Hanya berdua. Fadel. Terus ada bininya itu, ada bininya berkuar-kuar melulu. Oh, kayaknya nggak ada sepersepuluhnya kecantikan Aspri gua. Itu ada bininya itu berkuar-kuar melulu kayak burung apa, cucuk rauk gitu loh di pengadilan. Saya lihatin kok segini aja Aspri gua begitu banyak cantik-cantik, cuma silent tapi gemulai berdansa gini. Ini nanti istrinya Rasman siap-siap ya. Kamu tahan nggak? Ya, kalau klien sudah tidak ada, nafkah dari mana? Ya, siap-siap ya. Ya, kalau kau mau jadi Aspriku, mungkin saya pertimbangkan. Ya. Cukup Bang, terima kasih banyak Bang. Alasan kenapa naik beca kali Bang? Hah? Kenapa Kak di Jakarta udah nggak punya ongkos? Nggak ada. Jadi sejak dilakukan pembekuan oleh pengadilan tinggi, maka Rasman dan Firdaus sudah tidak bisa lagi praktek sebagai pengacara. Semua pembelaan dia di persidangan tidak bisa lagi membuat pembelaan baru. Apabila dia masih membuat surat kuasa yang baru atau apabila membuat pembelaan yang baru sesudah tanggal pembekuan, maka surat kuasa itu batal demi hukum. Pembelaannya di pengadilan pun batal demi hukum karena dibuat oleh yang mengaku-ngaku pengacara padahal sudah tidak memenuhi syarat sebagai pengacara. Jadi secara karir dia sudah berakhir karirnya. Ya. Dan kepada klien-kliennya yang masih berlangsung, cepat pindah ganti pengacara baru. Kalau dibekukan artinya masih bisa diaktifkan kembali, tetapi selama pembekuan sama saja dianggap selama pembekuan maka dianggap dia tidak mempunyai surat bas. Artinya tidak bisa praktek sebagai pengacara karena surat basnya itu tidak berlaku selama pembekuan. Berarti tidak bisa. Karena seorang pengacara harus memiliki dua. Satu kartu advokat yang dikeluarkan oleh organisasi, satu lagi surat bas, berita acara sumpah. Kalau dibekukan artinya ini tidak berlaku dulu sementara. Berarti dia tidak punya surat bas yang berlaku. Kalau tidak punya surat bas yang berlaku berarti tidak bisa mengaku-ngaku, tidak bisa praktek sebagai pengacara. Dan harap ingat, yang pertama kali melontarkan ide agar surat bas dicabut adalah Pak Hotman Paris. Dia di Instagram gua. Begitu kejadian tanggal 6 Februari, tanggal 7 saya udah bikin video. Halo Bapak Ketua Mahkamah Agung, kalau cuma dipecat organisasi dia akan pindah. Dan ternyata Firdaus pindah kan, harus surat basnya yang dicabut saya bilang.
Ternyata suara itu didengar oleh pimpinan Mahkamah Agung dan terima kasih, cuma dibikin versi dibekukan.